Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang, om-om, kecomania se-Indonesia? Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih dalam kondisi tidak baik-baik saja, semoga cepat diangkat penyakitnya. Dan yang sedang diuji perekonomiannya, sekarang ekonomi semakin ini ya teman-teman, semakin sulit perasaan. Tapi ya sudah, selagi kita masih sehat, kita harus tetap ikhtiar dan tetap semangat. Karena sebetulnya rezeki yang paling terbesar itu adalah nikmat yang paling terbesar itu adalah kesehatan. Percuma kita banyak uang, banyak aset di mana-mana, tapi nikmat sehat kita itu berkurang, teman-teman. Nah, jadi ketenangan di dalam diri kita itu akan berkurang, teman-teman. Masih mending seperti kita, yang penting hidup ini adalah cukup saja lah ya, teman-teman. Buat beli burung cukup, pengen beli mobil cukup, pengen beli rumah cukup. Nah, itu dia teman-teman yang kita cari, kita mencari ketenangan. Banyak orang sana di luar sana yang senang tapi belum tentu tenang. Nah, kan seperti itu. Alah om, lama kali lah. Apa nih hari ini? Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sih merawat burung murai batu trotolan, teman-teman. Nah, ini penentu jika kita membeli burung murai batu dari trotolan, mencetak dari nol. Saya sendiri suka, teman-teman, mencetak murai batu dari nol, mencetak gacoan itu dari nol. Banyak sekali pengalaman dan ilmu ketika kita mencetak gacoan itu dari nol, teman-teman. Nah, tapi bagaimana om kalau misalkan saya yang pemula dan kawan-kawan kita yang baru terjun di murai batu, merawatnya seperti apa kalau kita mau mencetak murai batu dari nol? Gampang, teman-teman, cukup penuhin saja nutrisinya. Jadi jangan salah ketika memberikan ekstra puding. Dalam memberikan murai trotolan ini jangan sampai kekurangan, teman-teman. Contoh dalam pemberian jangkrik, jangan sampai kekurangan, jangan sampai disamaratakan dengan burung-burung dewasa. Kalau burung-burung dewasa kan udah disetting hariannya seperti apa, contoh 5, 4, 3, 6, 7. Kalau murai trotolan itu jangan, teman-teman. Dia itu masih banyak sekali membutuhkan asupan nutrisi untuk tumbuh kembangnya, untuk otak, otot, segala macam, kalsium, segala buat tulang-tulangnya biar lebih kuat ketika dia sudah dewasa. Jangan ditakar-takar, teman-teman. Saya pun si killer itu yang sekarang pastol itu saya tidak pernah takar-takar, teman-teman. Kadang saya kasih 10, kadang saya kasih 12, 13. Loh om, apa nanti tidak kegemukan? Loh, uang burung ini masih banyak sekali butuh asupan protein dan segala macamnya kok. Sama saja ketika kita punya anak, punya bayi, ya seperti itu, harus dipenuhin segala asupan nutrisinya, teman-teman, vitamin, mineral, segala macamnya. Tanya saja ke bidan. Jika kita memiliki anak, pasti dianjurkan untuk si ibunya memakan makanan sehat dan agar si ASI dari ibu tersebut itu berkualitas, bergizi. Aduh, kan seperti itu. Tapi kalau burung kan nggak nyusu om, tidak menyusui karena dari kecil sudah kita pisahkan dari induknya. Nah, justru ini asupan nutrisinya itu harus dipenuhi melalui apa? Melalui pakan harian yang kita berikan. Contoh jangkrik. Jangkriknya itu jangan asal, teman-teman. Ketika kita membeli jangkrik dari kios, usahakan jangan langsung diberikan ke burung, teman-teman. Tapi kalau misalkan ada kan tukang kios, pedagang burung itu, penjaga toko itu yang rajin, jangkriknya itu nggak dikasih cangkang telur saja, biasanya dikasih makan, itu wajib kita jadikan langganan, teman-teman. Berarti pemilik kiosnya itu rajin, paham. Jadi usahakan kalau misalkan kita membeli jangkrik itu, ketika sampai rumah jangan langsung dikasihkan ke burung, tapi berikanlah jangkrik ini makanan, contoh jagung, contoh daun singkong, sayur-sayuran, bayam, segala macam, sawi. Jika tidak ada gimana om? Berikan saja daun singkong, teman-teman. Daun singkong itu kandungan dan nutrisinya tuh banyak, ada vitamin C, segala macam, mineral, segala macam, kalium. Nah, itu banyak, teman-teman. Jangkrik sudah. Sekarang kita pemberian kroto. Kroto itu jangan terlalu sering, teman-teman. Bolehlah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, jangan tiap hari, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kroto itu dia itu jika kita pecahkan itu cuma cairan, teman-teman. Jadi berikanlah kroto ini seminggu 2 kali saja. Di tempat saya susah bang kroto bang. Di tempat saya tuh sulit sekali nyari kroto. Kalau sulit, kalau susah di tempat teman-teman semuanya, jangan dibikin bingung karena tidak kroto, pusing sendiri. Jangan, dibikin simpel aja. Merawat burung itu jangan pusing-pusing, teman-teman. Lah om, katanya suruh memenuhi asupan nutrisi dengan berbagai jenis makanan. Kalau memang tidak ada, ya mau diapain, teman-teman? Jadi jika berkenan,
saya memberikan saran agar jangkrik ini diberikan pisang, teman-teman. Pisangnya yang seperti apa, Om? Seperti contohnya kita memberikan cucak hijau saja. Pisang-pisang yang mengkal seperti itu, yang baru mengkal, yang baru menguning, itu kasihkan ke jangkrik. Jika teman-teman memiliki burung murai batu trotolan, itu bagus sekali pisang itu, teman-teman. Karbohidratnya ada, vitamin A, vitamin C-nya ada, mineral, kalium, dan vitamin C-nya itu kandungannya banyak, teman-teman. Vitamin C itu berguna untuk apa, Om? Vitamin C itu berguna sebagai antibodi agar burung ini sulit sekali terkena bakteri dan penyakit yang berbahaya. Nah, kan seperti itu. Ada kan minum-minuman yang ada di Indomaret, di Alfamaret, di toko-toko. Vitamin C 1000 itu buat apa? Untuk menjaga agar tubuh kita itu terbebas dari yang namanya bakteri dan radikal bebas. Mantap pokoknya. Jadi untuk sangkar, biasakanlah dulu burungnya itu menggunakan sangkar kotak nomor 1. Kalau tidak nomor 1, nomor 2, teman-teman. Biar apa sih kita menggunakan sangkar kotak? Biar nanti kita dengan mudah mengajari dia mandi di keramba. Jadi burung trotolan itu banyak-banyaknya itu belajar, teman-teman. Lagi kita usahakan untuk memperkenalkan segala sesuatunya. Contoh ke keramba, mandi dalam keramba. Banyak sekali burung murai batu yang sudah besar nggak mau mandi keramba. Jangankan mandi di keramba, masuknya saja tidak mau, teman-teman. Kadang-kadang susah masuknya. Ada kan burung murai batu yang ketika sudah dewasa itu tidak mau masuk keramba, susah sekali, sampai jengkel kita sendiri. Aduh. Jadi itu alasannya kenapa ketika kita memiliki murai batu trotolan, usahakan berikanlah sangkar kotak terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita mudah mengajari dia masuk dalam keramba, segala macam akan lebih mudah, teman-teman. Dan untuk penjemuran, nah di sini biasanya para teman-teman itu salah menanggapi dalam penjemuran ini. Untuk murai batu trotol ini berarti masih bayi ini layaknya seperti bayi saja. Penjemurnya cukup di bawah jam 7 ketika matahari itu baru terbit, teman-teman. Bayi saja dianjurkan oleh dokter, oleh bidan, dijemur pelan-pelan saja di matahari ketika matahari itu baru terbit. Jangan sampai dijemur di atas jam 7 pagi, teman-teman, karena vitamin D itu berada di sekitaran jam 7 sampai jam setengah 8, mentok jam 8 lah. Walah, Om, so tahu amat kayak dokter aja sampean ini. Waduh. Coba saja kalian tanya, jika misalkan kalian punya rekan, punya saudara yang memiliki belajar di bidang kesehatan, contoh bidan atau dokter, tanya saja matahari vitamin D itu yang bagus itu di jam berapa. Coba tanya saja, teman-teman, kalau tidak percaya. Jadi untuk penjemuran ini jangan terlalu rutin, teman-teman. Jangan seperti murai-murai yang sudah dewasa. Cukup jarang-jarang saja karena kita fokus di asupan protein dan nutrisinya segala macamnya, teman-teman. Fokus di situ saja. Jangan terlalu banyak rawatan, teman-teman. Usahakan sangkarnya itu bersih ya, teman-teman. Setiap hari itu dibersihkan. Jadi ketika burung mau istirahat, mau kita istirahatkan dalam keadaan steril, bersih, sangkar, cepuk minum. Purnya itu kita ganti ya, teman-teman, jangan jorok. Pur itu ketika sudah keluar dari bungkusnya akan mudah sekali untuk berjamur, gampang sekali untuk basi. Jadi saya anjurkan untuk fur ini diganti setiap hari, setiap sore lah, teman-teman ya, diganti. Maka untuk pemberiannya itu sedikit saja, setengah cepuk lah ya, teman-teman. Di kira-kira saja, dipiling saja sekiranya cukup sampai sore, karena sore itu kita harus sudah menggantinya, kan seperti itu. Banyak sekali burung saya menemukan burungnya itu susah mabung, susah mutasi. Burungnya ekornya jelek lah, bulunya kurang mengkilat lah, karena dari kecilnya itu kita itu pelit dalam ekstra puding, teman-teman. Jadi untuk ekstra puding ini kita jangan tanggung-tanggung, jangan samakan seperti settingan burung sudah dewasa, jangan, teman-teman. Wong anak kecil kok, burung ini masih membutuhkan banyak sekali asupan nutrisi. Malah dibatas-batasin, malah ditakar-takar. Berikan saja ekstra puding itu di mix. Kalau ada cacing, kasih kroto untuk pengenalan dia jenis-jenis makanan, kan seperti itu. Agar nanti ketika dia sudah sedewasa, dia kenal dengan jenis makanan, kita mudah untuk menyetingnya, untuk mencoba-coba jenis-jenis ekstra pudingnya, teman-teman. Tentunya yang pas untuk dia. Lah, wong di alam liar saja induknya ini. Kalau misalkan kita sering melihat video tentang monitoring burung-burung di alam liar, burung murai batu ini induknya itu meloloh anaknya itu bisa dengan
kadal, dengan cacing, segala apapun yang dia temukan di alam. Jadi banyak sekali burung ketika sudah pastol bulunya itu kusam. Om, burung saya kenapa ya bulunya kok nggak mengkilat? Burung saya kok bulunya itu keriting. Waduh, dia itu kekurangan asupan nutrisi dan proteinnya sehingga menyebabkan bulu-bulunya itu tidak mengkilat seperti burung-burung yang lain. Jangan seperti itu ya teman-teman, penuhin saja, fokus saja di asupan nutrisinya, fokus saja di masteran. Nah, untuk pemasteran usahakan dimasterin ya ketika burung ini sudah kita berikan ekstra puding, sudah kita bersihkan sangkarnya segala macam, sudah kita sterilkan dan siap diistirahatkan, itu waktunya kita memasterkan burung. Tapi saya tidak memiliki burung hidup Om. Berikan saja MP3 teman-teman, jangan dibikin sulit. Apakah efektif Om? Menggunakan MP3 sangat efektif kalau misalkan kita mengerti cara menggunakannya. Semoga kita semua dimudahkan rezeki kita sehingga kita bisa membeli burung-burung masteran. Tidak perlu yang mahal dulu, setidaknya kita punya masteran hidup 1 atau 2 ekor saja sudah cukup terlebih dahulu teman-teman. Yang penting burung masterannya ini bunyi. Percuma burung masteran banyak-banyak tapi tidak bunyi, ya kan sayang uang teman-teman. Jadi inti dari video ini adalah fokuslah saja di asupan nutrisinya teman-teman. Untuk penjemuran jangan lama-lama, cukup 5 menit saja, itu pun usahakan jemurnya jam 7 ketika matahari itu baru saja terbit. Matahari yang masih merah itu teman-teman, itu vitamin D-nya luar biasa sekali teman-teman untuk tubuhnya, untuk pertumbuhan tulang, kulit, segala macam. Dan durasi penjemurannya ini jangan lama-lama teman-teman, cukup 5 menit saja, jangan lebih-lebih. Fokus saja di asupan nutrisi sama pemasterannya teman-teman, itu saja dulu, tidak usah banyak rawatan. Yang penting burungnya ini sehat, kandangnya steril. Jangan lupa itu kebersihan kandang itu nomor 1 teman-teman, agar burung kita ini, burung kesayangan kita ini tidak mudah terserang penyakit. Nah begitu saja ya teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sehat-sehat terus abang-abang, om-om kicau mania dimanapun om berada. Semoga ikhtiar kita selama ini dalam mencari rezeki, dalam hal apapun itu, dalam bentuk apapun itu, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehat-sehat terus abang-abangku, tetaplah rawat burung kita dengan baik sepenuh hati. Pokoknya sabar, nikmatin saja prosesnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.